Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran. Berdoa mulai. Selesai? Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah jika baik. Nah, di era pandemi ini semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menyinggung sedikit mengenai materi kita hari ini. Nah, sesuai dengan KD atau kompetensi dasar pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Yang pertama, menjelaskan dan mengidentifikasi maksud, tujuan, dan struktur dari teks negosiasi. Yang kedua, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian fokus. Agar apa? Agar kita dapat mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan lancar. Nah, baik, Ibu akan memulai pembelajarannya. Nah, yang pertama ada pengertian teks negosiasi. Negosiasi adalah metode yang digunakan untuk mengatasi perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya agar mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, contohnya, waktu kalian pergi ke pasar bersama ibu. Nah, pastinya ibu kita akan menawar harga sayur supaya harganya turun sedikit. Nah, dari situ akan terjadi tawar-menawar hingga ada kesepakatan harga. Nah, proses tawar-menawar itu merupakan proses negosiasi. Jadi, teks negosiasi adalah bentuk percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku atau dua orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami hingga tercapainya sebuah kesepakatan. Baik, kemudian slide selanjutnya. Yaitu ada tujuan teks negosiasi. Nah, pada prinsipnya tujuan teks negosiasi adalah untuk mencapai hasil terbaik ya, atau adil demi keuntungan bersama dan tetap menjaga hubungan baik antar pelaku negosiasi. Nah, untuk tujuan teks negosiasi sendiri itu ada 3. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu memperoleh kesepakatan. Nah, dalam kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antar pihak-pihak yang berkepentingan itu agar mendapatkan kesepakatan. Kemudian yang kedua yaitu mempersatukan perbedaan, yaitu perbedaan dari pendapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan penyelesaian atau solusi dari masalah. Yang keempat itu adalah menghindari kerugian. Seperti apa? Seperti memberatkan salah satu dari pihak yang berkepentingan ya. Jadi tidak memberatkan salah satu pihak. Nah, kemudian slide selanjutnya ya. Nah, ini ada slide selanjutnya ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama itu ada memiliki partisipan. Dalam negosiasi hanya dapat dilakukan jika melibatkan 2 orang atau lebih. Seperti contoh tawar-menawar di pasar tadi. Nah, berarti partisipan yang terlibat itu ada pedagang dan juga pembeli. Yang kedua yaitu mencari jalan tengah atas permasalahan. Jadi teks negosiasi itu muncul karena adanya permasalahan. Tapi permasalahan ini bukan mengarah ke hal yang negatif seperti pertengkaran ya. Justru melalui negosiasi tandanya ada keinginan untuk mencari solusi bersama. Misalnya kita contohkan tentang tawar-menawar di pasar tadi. Ibu menawar harga sayuran karena ibu merasa harga tersebut terlalu tinggi. Nah, maka dari itu, ibu menawarkan harga diturunkan. Kemudian sang pedagang itu menurunkannya sedikit. Nah, ibu mendapatkan untung karena harga lebih murah,
pedagang juga tetap untung karena Ibu membeli sayurannya. Jadi ada jalan tengah atas permasalahan yang sedang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mengarah pada tujuan praktis. Nah, jadi tujuan negosiasi itu adalah tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kalau ketika melakukan negosiasi itu jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu memprioritaskan kepentingan bersama. Negosiasi ini melibatkan dua orang atau lebih, sehingga masing-masing orang tersebut memiliki kepentingan untuk tidak mau rugi. Jadi, negosiasi harus memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, yang terakhir itu ada menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, sudah disinggung ya bahwa masing-masing orang memiliki kepentingan dan tidak mau rugi. Setelah melakukan proses tawar-menawar, maka dihasilkan suatu kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Nah, untuk pertanyaannya bisa di akhir penjelasan ya. Baik, kemudian slide selanjutnya ya. Nah, kemudian slide selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Jadi, struktur teks negosiasi ini ada 6. Yang pertama orientasi, yang kedua permintaan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, yang kelima persetujuan, dan yang keenam adalah penutup. Yang pertama yaitu ada orientasi. Jadi orientasi ini merupakan struktur yang berada di awal kalimat. Nah, sebagai pembuka bisa berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi. Nah, di bagian orientasi juga terkadang berisi pengenalan masalah atau yang ingin disepakati. Yang kedua ada permintaan. Jadi permintaan di sini merupakan hal yang akan dirundingkan atau dibutuhkan. Misalnya, Ibu ingin membeli sayur. Nah, di sini seseorang bisa menyampaikan yang menjadi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan itu merupakan kesanggupan dari suatu pihak atas pihak lainnya. Misalnya, pedagang memiliki sayur yang dibutuhkan oleh Ibu, tapi dalam tahap ini belum ada suatu yang dinamakan penawaran. Nah, penawaran ini akan terjadi. Ya, penawaran itu terjadi ketika dibutuhkan proses perundingan atau tawar-menawar. Ini merupakan bagian inti dari negosiasi. Misalnya, Ibu tidak setuju dengan harga sayur yang ditawarkan oleh penjual, maka Ibu itu akan meminta supaya harganya diturunkan. Kemudian yang kelima itu ada persetujuan. Nah, setelah melewati proses tawar-menawar, maka diperoleh kesepakatan antar kedua belah pihak. Nah, persetujuan ini merupakan jalan tengah yang diambil dan tetap menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang keenam itu penutup. Nah, jadi penutup itu merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Biasanya pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau ucapan salam. Nah, itulah penjelasan mengenai teks negosiasi. Dari penjelasan Ibu, apakah bisa dimengerti? Nah, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ya anak-anak. Baik, jika tidak ada silakan cermati betul-betul teks negosiasi di halaman 60 ya. Di halaman 60. Sehingga setelah ini kita bersama-sama akan mengidentifikasi strukturnya. Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membaca dan mengidentifikasinya. Baik, Ibu rasa cukup. Ibu akan menampilkan slide selanjutnya ya. Kita akan bersama-sama mengidentifikasi strukturnya ya. Nah, inilah identifikasi teks negosiasi berdasarkan strukturnya.
Yang pertama itu kan ada orientasi. Nah, ini dibuktikan dengan pengenalan ya. Orientasi ini ada selamat siang Pak, selamat siang kembali, maaf ada yang bisa saya bantu. Nah, ini menandakan suatu permintaan. Nah, permintaannya apa? Jadi saya ingin beli tas. Ada nggak tas warna netral yang muat banyak? Kemudian ada pemenuhan. Pemenuhan itu dari si penjualnya menyampaikan, ada dong Kak, bisa dilihat-lihat dulu. Ya, ada berbagai macam jenis tas. Kemudian terjadilah proses tawar-menawar ya, yang dalam proses ini antara penjual atau pembeli itu tidak ada yang dirugikan atau memperoleh kesepakatan bersama ya, bisa dibaca itu. Kemudian persetujuannya ya, jadi pembeli ini ya sudah saya sepakat. Nah, ini kata sepakat ini berarti menunjukkan suatu persetujuan. Nah, yang terakhir ada penutup. Ya, ini oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Nah, ini kan biasanya penutup ini ada kata terima kasih. Itu menandakan suatu suatu penutup ya dari suatu negosiasi yang dilakukan. Nah, kemudian setelah kita belajar banyak nih mengenai teks negosiasi, Ibu akan memberikan penugasan sebagai penilaian hasil belajar kalian selama di kelas ya. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Oh ya, baik. Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ya. Nah, ini ada penugasan untuk kalian. Nah, jadi tugasnya apa? Tugas ini secara berkelompok ya, menulis teks negosiasi berdasarkan struktur. Nah, perintahnya, buatlah teks negosiasi berdasarkan struktur teks negosiasi yang telah dibahas pada poin sebelumnya. Kembangkan kerangkanya dan gunakan kebahasaan yang baik dan benar agar teks tersebut bisa lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, kemudian teknis pembagian kelompoknya, Ibu sudah mengatur untuk pembagian kelompoknya menggunakan web pembagian kelompok. Jadi di sini adil ya, setiap kelompoknya memiliki ketua yang mana sudah Ibu pilih dari siswa yang memiliki keunggulan di pembelajaran ini ya. Setelah pembelajaran usai, Ibu akan mengirimkan hasil pembagian kelompoknya melalui WhatsApp ya. Silahkan kalian buka grup kelas kalian dan segera bentuk kelompoknya. Segera kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, Ibu kira pembelajaran pada hari ini cukup ya. Terima kasih. Namun sebelum pembelajaran hari ini usai, Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan penyimpulan materi yang telah diajarkan. Jadi, kita telah belajar banyak mengenai teks negosiasi, mulai dari pengertian teks negosiasi yang mana merupakan bentuk percakapan yang melibatkan pelaku untuk menentukan solusi hingga mencapai kesepakatan. Kemudian, kita sudah belajar mengenai tujuan teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, dan struktur teks negosiasi. Nah, jika kalian ingin mencapai hasil yang maksimal, kalian harus selalu haus pengetahuan dan selalu belajarlah materi sebelum dipelajari di kelas. Terus berusaha dan juga berdoa ya. Nah, setelah kita belajar mengenai teks negosiasi, di pertemuan selanjutnya kita akan menyaksikan negosiasi yang telah dibuat kalian berdasarkan penugasan dari setiap kelompok. Dan kita juga akan membahasnya bersama-sama ya. Nah, baik, karena jam pelajaran kita sudah habis, marilah kita bersama-sama berdoa menutup pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.